sukacita, bangga ini bukan hanya dirasakan oleh sebagian teman Pak Alfred atau Pak Pendeta Nelson Lim tadi bicara seperti tidak terbata-bata, tidak bisa melanjutkan kata-kata itu. Bukan hanya mereka, saya juga mengalami hal yang sama. Sehingga tadi saya terlambat angkat tangan karena rasanya tidak bisa ungkapkan ini perasaan. Bagaimana tidak Pak Gubernur? Saya anggota DPRD dari Dapil sini. Sudah 4 periode, baru 4 periode. Dan jalan ini bukan baru pertama kali diperjuangkan. Kami pernah jalan sampai ke mata air bersama mantan anggota DPD periode 2004-2009. Di tempat ini pada tahun 2017 ada saat kami duduk di sini, ada satu orang tua bilang saya begini, tunjuk perut saya, minum air sampai perut buncit, tapi lupa jalan ke Bonleu. Semoga orang tua yang ada itu masih ada di sini, pasti dia ingat. Saat itu saya dengan mantan anggota DPD yang terhormat Pak Sadrak Pak waktu itu di tempat ini pada saat pembukaan bulan bakti, dan saat itu ketika masyarakat mengeluh jalan, janji mantan ketua DPRD Pak Jenyo Nufa saat itu bahwa akan memperjuangkan jalan ini dalam pembahasan APBD tahun 2018 dan seterusnya. Ternyata periode kami berakhir 2019, jalan tak kunjung dikerjakan. Hari ini Pak Gubernur yang kami hormati, ketika dalam pembahasan anggaran 2020, jalan ini kembali diangkat. Dan dalam pertemuan dengan masyarakat pada tanggal 12 Juni, saya dengan tegas mengatakan dalam ruang sidang waktu itu, ketika di badan anggaran kami pecah-pecah anggaran untuk jalan yang masuk Bonleu itu saya punya jatah. Kali kedua saya katakan, sudah saya katakan dalam ruang sidang waktu itu. Dan karena itu kalau hari itu, kalau kemudian berapa kali ditunda dan tidak dilaksanakan, bahkan dalam APBD 2022 juga tidak dilaksanakan oleh Pak Bupati, saya yang paling sakit Pak Bupati. Saya yang paling sakit. Karena Bapak boleh tanya kepada mantan anggaran, Bapak boleh tanya kepada mantan sekda. Ketika kami pecah-pecah anggaran, saya katakan, tolong Bonleu jadi prioritas, itu jatah saya. Yang terhormat Pak Uksam jalan masuk ke Naime, hotik sudah dikerjakan. Yang terhormat Pak Tolaka, entah Noah Ulin dari mana, saya punya tidak. Dan Bapak tahu untuk saya paling sakit. Bukan untuk mengambil perhatian masyarakat di sini untuk kembali pilih saya. Bukan. Bapak boleh bertanya, di sini setiap kali pemilu saya tidak biasa datang cari suara di sini. Bapak boleh bertanya, tidak. Tapi tanggung jawab politik saya. Sehingga ketika kami telah menggolkan sebuah anggaran, Bapak perlu tahu, kebahagiaan anggota dewan paling tinggi dan paling mahal ketika masyarakat merasa puas karena apa yang diusulkan berhasil diberikan, berhasil dilayani. Sehingga hari ini Pak Bupati, saya cukup menghormati Pak Bupati, karena selain Bupati saya dan Pak Epi adalah saudara. Tetapi terhadap kebijakan Bupati yang menunda-nunda, menggeser tidak segera melaksanakan anggaran untuk desa Bonleu, saya paling kecewa. Sehingga ketika kami datang ke Pak Gubernur, saya sekali lagi secara pribadi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Pak Gubernur. Di ruangan Pak Gubernur ketika Pak Gubernur mengatakan, sudah nanti saya bahkan tanggal 25 saya datang. Kemudian Pak Gubernur mengatakan, bukan hanya jalan Bonleu, lihat lagi berapa ruas jalan yang ada di sana, nanti saya alihkan statusnya supaya saya taruh anggaran 2-3 puluh taruh saja. Itu jadi Pak Bupati kepada rombongan DPD saat itu. Dan saat itu saya katakan, kami doakan yang terbaik untuk Pak Gubernur. Itu kata-kata saya di ruang Pak Gubernur. Sehingga kalau hari ini kami ada di sini, terima kasih Pak Bupati. Saya lihat di LPSC atau di apa, katanya sudah ditender. Saya tidak tahu dari mana Bapak secepatnya mengalihkan anggaran dari mana, atau uang pribadi Bapak, atau dari mana sehingga Pak tender. Padahal 2 minggu yang lalu dalam rapat resmi di DPD, jawaban
Pak Bupati bahwa tidak bisa diadakan, tidak bisa. Jawaban tertulis ada itu. Terhadap pertanyaan sekian puluh anggota dewan bahwa tidak bisa dikerjakan. Karena somasi, karena anggaran tidak ada. Kadis PUPR juga menyatakan headline di media tidak bisa dikerjakan, anggaran tidak tersedia karena pokir terlalu banyak. Yang benar saja. Terus hari ini ketika Pak Gub berjanji untuk datang dan menyelesaikan ini menggibahkan, seketika Pak tender. Ya pasti kami bertanya, kok baru 2 minggu kemarin kita bertemu Bapak semua tidak bisa. Kaget Bapak tender. Nah yang seperti ini yang kemudian membuat masyarakat itu sangat tidak percaya kepada Bapak sebagai kepala daerah, juga kepada kami. Bukan hanya kepada Bapak mereka tidak percaya, mereka juga tidak percaya kepada kami sebagai DPRD. Nah, karena Bapak tidak konsisten dalam setiap keputusannya. Hari ini bilang tidak, besok iya, lusa tidak lagi. Wah, mau jadi apa daerah ini kalau kita urus model seperti ini? Mohon maaf Pak Gub, biarkan saya pulang dengan tenang. Mohon maaf Pak Bupati, saya harus sampaikan ini. Karena itu, dengan rendah hati, kami mohon sekiranya kehadiran Pak Gub dan rombongan, juga ada anggota DPR Provinsi, sekiranya apa yang telah dijanjikan Pak Gubernur untuk menghibahkan sejumlah anggaran di tempat ini, sekiranya itu dapat dilaksanakan. Ada beberapa usulan yang tadi sudah disampaikan, saya percaya lewat DPR Provinsi, tentu aspirasi-aspirasi lewat pokir di Provinsi saat melakukan kunjungan dan reses, pasti juga akan disampaikan ke Pak Gubernur. Yang kedua, sekiranya jalan yang tadi kita dari Sebau sampai ke Fatum Lutu yang pekerjaannya sedang terhenti, kami mohon kiranya Pak Gubernur lewat Bapak DPR Provinsi itu dapat dilanjutkan kembali. Tadi sepanjang jalan itu kita lihat bangunan pelengkapnya sudah ada, itu hanya tinggal peningkatan jalannya saja. Yang ketiga, janji Pak Bupati untuk dapat meningkatkan beberapa ruas jalan dan kemudian itu diambil alih oleh pemerintah provinsi. Kami mendukung dan melalui DPD dan terutama Pak Bupati, sekiranya ini akan diberikan datanya sehingga menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk kedepannya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Dari Kupang, Pak Obed dari DPR, dan juga dari Bank NTT yang berkenan hadir, teman-teman pimpinan SKPD dari Kupang. Yang juga saya kami hormati Pak Natonis dari AKN, yang kami hormati Bapak Ibu yang dari Kupang bersama dengan rombongan Bapak Gubernur, yang juga kami hormati Bapak Wakil Bupati, pimpinan DPR, dan seluruh anggota DPR yang hadir pada saat ini. Orang tua semua yang hadir pada saat ini, Bapak Camat, Bapak Desa, saudara-saudaraku semua yang hadir, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, Ibu Pendeta yang hadir, yang juga saya hormati saudara saya, saudara Alfred Baum yang hadir, kita semua yang hadir yang saya hormati dan saya kasihi. Pertama-tama kita bersyukur hari ini Bapak Gubernur boleh hadir bersama dengan kita di sini di tengah-tengah berbagai kesibukan. Bapak Ibu, tadi pagi kami ikut musrebang tingkat provinsi. Bapak Gubernur hadir, kami para bupati menandatangani berita acara. Jadi saya juga hadir di sana tanda tangan berita acara tentang program kegiatan 2023. Setelah itu Bapak Gubernur menyaksikan, baru kami bergeser ke SOE. Di SOE ini acara yang ketiga. Bapak Gubernur tadi di SMA Ifata dan SMK 2, SMK Kristen 2, dan juga bergeser ke Kawal. Ada satu LSM yang bergerak di bidang literasi dan berbagai kegiatan lainnya, dan kami baru bergeser ke sini. Bapak Gubernur, sedikit saya mundur ke belakang bahwa
air Bonleu ini saya yang survei. Kami berlima, ada 5 orang. Pak Obed waktu itu baru staf di pembangunan, ada Pak Devi Uli, beliau masih sehat, Pak Gustaf Kasar masih sehat, Pak Mika Kevi sudah almarhum, dan supir Pak Ansa juga sudah almarhum. Jadi kami berlima yang survei pertama. Kami survei, setelah itu dilanjutkan waktu itu Pak Sabuna, Bapak Sabuna juga almarhum. Kami datang bersama di sini dengan Bapak Maulud, kami berdoa untuk air ini dilepas ke Soe waktu itu. Dan dengan berlalunya waktu Bapak Gubernur tahun 2001 kami bangun jembatan yang tadi, jembatan rangka, itu kewenangan kabupaten. Sedangkan jalan menuju ke sini Bapak Gubernur dia terhenti ketika saya dengan Pak Armi dilantik 2019, kami alokasi 2 miliar lebih, yang tadi kita turun itu kita alokasi 2 miliar lebih. Dilanjutkan 2020 sudah dianggarkan, sudah tender itu 3 miliar lebih, tetapi karena refocusing itu dibatalkan, itu refocusing secara nasional. Bergeser ke 2021 itu juga dianggarkan tetapi di penghujung tahun anggaran. Jadi karena di tahun anggaran telaan dari teman-teman teknis tidak bisa dilaksanakan karena situasi hujan. Dia bergeser ke 2022. Saya sebagai Bupati Bapak Gubernur sudah tanda tangan SE. Di dalam SE itu dinyatakan bahwa Bonleu ada, tapi dia hilang di TAPD dan Banggar. Hilangnya di mana saya tidak tahu. Terakhir penetapan APBD, saya tidak mungkin buka kembali ini Pak Gub. Dan saya bukan juga mau cuci tangan ini kondisi. Tetapi hilang di antara Banggar atau TAPD. Ini bisa dicek kembali. Tetapi dengan kondisi ini Bapak Gubernur, kami sudah konsultasi ke provinsi, konsultasi ke pusat, baik itu di Depdagri dan juga Departemen Keuangan, BPK, BPKP, Inspektorat, dan juga surat dari Bapak Gubernur. Kami rasionalisasi atau kami bergeser di dalam pos khusus jalan di Dinas PUPR, dan kami mendapatkan dana 5 miliar. Sudah bergeser dan dana itu sudah proses tender dari tanggal 14 bulan April sudah bergeser. Kami dalam penyempurnaan pertama sudah bergeser dan sudah proses tender. Harapan kami minggu kedua 12 Mei itu sudah bisa dikontrakkan. Kalau secara keseluruhan Bapak Gubernur itu ada 8 kilo penanganan ini, saya belum tahu pasti panjangnya, tetapi kurang lebih 2,5 kilometer. 1 kilometer kurang lebih 2 miliar, jadi 5 miliar kurang lebih 2,5 kilometer. Mungkin sampai di ujung perkampungan ini. Jadi 2,1 kilo yang sudah ditenderkan. Dan kira Bapak Gubernur bisa kita sharing Bapak Gubernur, karena jembatan di Saubalan yang tadi jembatan rangka itu kami sudah bangun dari pemerintah daerah, dan tinggal jembatan di Noepesu. Jembatan di Noepesu bukan kewenangan kita pemerintah kabupaten, sehingga yang kira Bapak Gubernur bisa membantu kita untuk jembatan Noepesu itu bisa dikerjakan. Dengan harapan juga dari Noepesu dia bergerak ke Arsin, karena kewenangan Bapak Gubernur ada di wilayah dari TTU masuk ke wilayah Bonleu atau masuk ke wilayah TTS. Dan Bapak Gubernur dengan kehadiran kami bersama pada sore hari ini, kami semua DPR dan juga eksekutif legislatif dan juga kami semua yang hadir,
berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang boleh hadir bersama dengan kami di sini untuk ya memberikan kesejukan kepada kami. Ada koreksi kurang lebih dalam kepemimpinan kami yang ada plus minus ya Bapak Gubernur, saya mohon maaf dan kami siap untuk dikoreksi pada saat ini. Dan kepada masyarakat Borneo seluruhnya, saya juga menyampaikan terima kasih karena kebersamaan kita yang mungkin buntu atau komunikasi yang kurang baik selama ini, saya sama pemerintah pribadi menyampaikan permohonan maaf atas kebuntuan ini. Tetapi dengan kehadiran Bapak Gubernur pada saat ini, semoga kebuntuan ini bisa cair saat ini. Yang terakhir Bapak Gubernur bahwa kami siap untuk apa yang dibicarakan tadi bisa kami tindak lanjuti, dan yang diangkat oleh Bapak Roy itu intern kami seharusnya Bapak Gubernur, kami sudah tindak lanjuti dengan Perhub, sudah ada, tinggal dieksekusi. Hal ini memang agak terlambat sedikit Bapak Gubernur karena baru kali pertama itu sudah surat menyurat kemana-mana, ke Depdagi, ke Depko, ke Bapak Gubernur sendiri, Inspektorat, BPK, BPKP. Jadi semua orang sudah bersurat kepada kami untuk kami menghitung kembali dengan regulasi yang ada. Setelah kami menghitung itu, kami dapatkan satu angka, jadi lebih kurang 10 juta, tetapi kami sudah kembalikan dan tinggal dieksekusi. Artinya Perhubnya sudah diundangkan, dan kemarin sedikit ada mentok Bapak Gubernur karena Pak pejabat sekda, tapi dengan definitif nanti sudah ada, semua sudah bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan sekali lagi kepada masyarakat Borneo secara keseluruhan saya menyampaikan terima kasih. Bapak Gubernur, saya terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Semoga kebersamaan kita boleh membawa Borneo khususnya di Kecamatan Tobo bisa lebih baik dari kondisi saat ini. Sekira itu yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Tuhan berkati kita semua. Salam. Ketua Pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD Timur Tengah Selatan, Sekda lah udah itu. Tinggal nanti kirim bupati lantik ya. Bupati sudah bisik saya ini, saya sudah katanya. Macam Camat, Kepala Desa dan semua orang tua yang hadir di sini di Borneo. Ini Ketua Araks ini berpeluang semua tangkap dia nih. Apa namanya, semua yang hadir di sini yang kita cintai, Pak Pendeta omong sampai marah-marah. Ini orang lelo kamu datang di sini. Semua kita anak-anakku yang saya kasih, anak-anak kecil yang hadir di sini, sebuah generasi baru untuk penerus kita. Yang pertama saya gembira untuk hadir di sini bersama teman-teman dari provinsi. Ada Pak Obed Boho, anggota DPRD, ada Pak Luki Koli, ini orang TTS Malaka tapi juga besar di TTS Kadis Pertanian. Ini Maksudin Abu, ini orang dari Amerika apa? Ini yang urus-urusan jalan segala macam, dan ada sekretaris dari PK, sekretaris dari Kabit, dari pemberdayaan perempuan, dan juga sekretaris di Badan Keuangan. Saya bawa sebenarnya supaya saya kalau omong, saya tanya ada uang ada kesana. Kalau saya jangan omong-omong sengaja terjadi uang. Baik, yang pertama memang jalan yang tadi kita lewati sedang diperbaiki, sedikit ada masalah karena ada pemeriksaan lanjutan dan tapi sudah bisa diselesaikan. Tadi saya cek Pak Maksi akan dilanjutkan jalan yang tadi kita lewat. Tadi saya cek juga, memang sampingnya sudah beres, tinggal badan jalannya akan dirapikan. Mudah-mudahan tahun ini akan selesai dengan baik. Jadi itu sudah tidak masalah, bukan masalah uang. Uangnya ada, tapi karena ada urusan yang kerja ada kelahi dengan jaksa, jadi dan sekarang sudah selesai, jadi mungkin akan kembali lagi. Ya. Yang kedua, apa yang telah menjadi masalah, kita orang timur, kita bermarah, tetapi harus mulai kembali.
pikir apa yang tadi dibuat yang selama ini tidak cocok DPRD. Tadi saya bisa dengan Pak Bupati, suami istri bisa berkelahi tapi habis itu baik kembali. Ini DPRD ribut ini kan pasti ribut buat rakyat. Kalau urusannya sudah kembali biar dulu baik kembali. Ada angket, ada macam-macam itu nanti atur supaya semua kembali baik. Kita menjadi orang Timur yang selalu menjadi satu kesatuan. Dan saya hadir di sini untuk itu semua. Saya tidak datang untuk cari salah orang. Saya datang untuk kita membangun kekurangan dan segala macam, kita bersama-sama untuk hidup kembali dalam satu kesatuan. Saya yakin komunikasi kemarin yang sedikit, ya biasalah dalam hidup ini, pasti ada orang ada salah. Saya pun banyak salah sebagai gubernur. Karena itu saya mengharapkan habis dalam pertemuan kita di desa ini akan berakhir baik, dan Pak Bupati dengan seluruh jajaran, DPRD yang terhormat dengan seluruh teman-teman kelembagaan DPRD, ketua dan seluruh teman-teman bisa merajut kembali sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Begini, urusan nanti politik itu kalau 2024 baru kita mulai. Nanti sekarang kita urus rakyat dulu. Ada orang kerja setengah mati, mukul setengah mati tidak jadi juga sakit hati. Sudah kerja mati-matian saja. Tuhan dan rakyat nanti putus yang mana dia sudah itu. Kita kerja begitu saja. Jadi kita coba mulai poin sekarang ini. Sudah nanti kita pilih. Ini barang nanti juga. Ada orang mau tapi Tuhan tidak mau, orang harus lupa buang mata dan tangan lari kita lain. Jadi saya pikir ini kesempatan baik buat saya untuk hadir di sini. Pak Bupati adalah bawahan saya dan tentunya setiap daerah itu mitranya adalah DPR dan itu tidak bisa dipisahkan. Kehadiran saya di tempat ini untuk bagaimana mengembalikan rasa saling percaya itu baik dari DPRD sebagai kelembagaan dengan pemerintah, Kabupaten Timur Tengah Selatan dan masyarakat. Tentunya itu harus terbangun dalam semangat kebersamaan dan saya yakin ini bisa dapat diselesaikan. Jalan ini kan tidak besar. Jalan kan saya hitung-hitung tadi maksimal cuma 16 miliar. 16 miliar itu kecil itu. Itu bangun. Saya tadi cek sana. Saya bilang, coba lihat Bapak, uang ada sisa berapa? Lebih, kalau Bapak, kalau lebih 16 masih ada lebih. Dari kalau Pak Bupati, kan suhu 2 kilo tuh, berarti sisa berapa kilo? 6 kilo, ya sudah. 6 kilo ini masih sanggup pesan. Sanggup. Ya sudah, biar saya ambil alih saya. Nanti Pak Maksi pulang dari sini ada sekretaris, kamu disiapkan perencanaannya, entah hibah atau kita kerjakan. Kalau hibah kita hibah saja, nanti baru dilakukan oleh Tapi kalau hibah datang kerja cepat, jangan tidak kerja. Nah, karena itu saya harapkan kita jangan marah. Saya hadir di sini ya pasti usaha selesai. Jadi datang untuk kita duduk sama-sama. Ini tidak ada yang salah. Cuman karena kita tidak sempat ngomong saja. Ya toh, ada tadi bilang ada Pak Rai datang ngomong atau dari saya. Ya sudah lah, nama juga kampanye siapa mau tipu siapa terserah. Saya juga kalau tidak sampai di sini saya tidak tahu itu janji juga. Besok-besok kalian marah saya gara-gara saya tidak tahu janji bersama saya. Jadi karena itu saya pikir ada Bapak Rektor di sini, kita ada di sini dan saya senang untuk berada di sini. Yang kedua, jembatan itu nanti dirancang dulu, dibikin di ini untuk dihitung. Saya tadi tanya 1 meter berapa? Kalau jalan katanya 2 miliar, 1 meter katanya 400 juta ya, 300 juta. Jadi saya bilang itu barang itu. Kira-kira berapa meter itu jembatan itu? 30 meter kira-kira, taruhlah 40. 40 itu berarti sekitar berapa? 12 M juga. Ya sudah, nanti di gambar baik diatur. Nanti kita lihat. Nanti di gambar kita lihat supaya jam pindah dan PTU lah. Nanti kita atur supaya ini disiapkan dengan baik. Tapi anggaran dan gambarnya
begini, kita karena itu provinsi biar kita gambar dulu. Bisa tahun ini, bisa tahun depan kita masuk di anggaran tahun depan untuk kita siapkan dan membuat masyarakat di sini. Karena jembatan ini di Pulau Timur ini banyak sekali. Jembatan mulai dari untuk menuju Lake Liu itu juga setengah mati. Itu kali besar-besar semua juga. Jadi kita sedang berhitung betul untuk menyelesaikan itu. Memang sebenarnya Pak Bupati kalau bisa pinjam di Bank NTT, sekarang ini kan tidak lagi untuk sampai ke kementerian, hanya laporan saja. Jadi tidak perlu lagi kecuali defisitnya melampaui 5%. Tapi kalau anggaran defisitnya 5% ke bawah, Bapak tidak perlu melakukan menunggu persetujuan, langsung saja pemberitahuan dan bisa dengan teman-teman dewan itu bisa pinjam. Jadi infrastruktur. Jadi begini desainnya. Nanti Pak Bupati dengan dewan semua ketemu, kita ada desain yang bisa kita atur. Jadi Bapak masukin anggarannya di mana, pinjamannya itu masuk ke infrastruktur, lalu hal yang lain itu bisa kami dari provinsi hibah, sehingga kita bisa tutup di situ. Ini nanti kita duduk sama-sama, supaya pinjaman itu masuk fokus semua ke infrastruktur, baik jalan maupun air. Umpama Bapak bisa pinjam APBD-nya berapa? 1,6 triliun itu. Itu bisa pinjam sekitar 200-300 miliar itu. Bisa pinjam sampai 300 miliar. Kita bisa bereskan kita punya jalan semua dengan baik. Jadi Pak Bupati mengajukan pinjaman. Ini saya bawa direktur kreditnya di sini. Di sini juga anggota DPR semua. Bikin cepat perencanaannya, masukkan di DPR, persetujuan. Apalagi Pak Bupati soal tadi dan punya itu bekas kembali, ya, semangat semua itu. Jadi nanti itu barang bisa aman cepat. Ketok cepat untuk infrastruktur jalan kita bisa selesai. Tidak mungkin kita mengejar ketertinggalan kita dengan APBD semata-mata, tidak mungkin. Nah, pinjaman kemarin saya kunjungan Flores, daerah-daerah itu pinjam, ada 250 juta, 25 miliar, ada yang 150 miliar, ada 200 miliar. Pinjaman hampir seluruh daratan Flores itu melakukan pinjaman. Nah, kita di Timur ini belum ada satu juga. Ini memang dan seumur saya salah. Jadi saya maksud ini yang kita harus lakukan. Kita bisa pinjam itu untuk bangun kita berjalan. Begini ya. Banyak orang merasa bahwa pinjaman itu nanti dia dikejar. Tidak. Pinjaman daerah itu tidak mengikat pribadi. Banyak sekali bupati bilang nanti kalau saya berhenti dong cari tidak ada urusan. Pinjaman daerah itu dibebani kepada APBD. Siapa yang bupati gantinya dilanjutkan. Dan tidak ada yang namanya bangkrut daerah. Negara Indonesia itu terbentuk atas satu negara kesatuan, dia bernama kesatuan wilayah, maka satu wilayah tidak bisa terpisah. Kesatuan politik, maka keputusan politiknya satu, dan kesatuan hukum terikat secara hukum dalam satu kesatuan itu. Jadi tidak ada yang terpisah-pisah. Kita bukan negara bagian. Kalau negara kita terbentuk dalam kesatuan negara bagian, maka NTT itu adalah negara bagian. Nah, kalau negara bagian beda dalam pemahaman hukumnya. Tapi kita kesatuannya bukan kesatuan dalam negara bagian. Kita unity-nya itu dalam satu kesatuan kawasan yang tidak terpisahkan. Dia bentuknya itu provinsi dan turun terus dan tidak terpisahkan. Karena itu tidak boleh ada yang bilang nanti bangkrut, tidak boleh. Itu cara berpikir yang keliru itu. Dan teman-teman anggota DPR mumpung ada di sini semua, karena itu lebih cepat. Bapak majukan cepat dari perhitungan dari Bank NTT cepat. Dalam tempo 2 bulan sudah disetujui di DPRD, sudah melakukan pinjaman, 2-3 minggu kemudian sudah keluar uangnya, tender langsung. Begitu di Bank NTT diproses, begitu menyatakan ada persetujuan, sebelum tanda tangan sudah bisa tanda. Jadi cepat langsung kita bisa kejar. Sehingga tahun depan itu infrastruktur yang belum dikerjakan itu bisa dikerjakan selesai. Ya, saya pikir ini juga menjadi motor pembangunan dan kalau bupati kerja begitu bisa 5 kali jadi bupati orang mau. Bisa berjalan habis semuanya. Jadi saya pikir itu langkah-langkah seperti itu. Dan selanjutnya tentang listrik nanti saya pulang dari sini untuk saya cek ke JM-nya untuk cek biasa cepat. Nanti saya cek dulu supaya waktu itu saya datang di pemakaman Bung Edu Nabunome itu cepat juga orang terselesaikan. Saya pikir ini mereka juga cepat. Biasanya mereka akan peduli kalau mau. Biasa terhambat karena anggaran nanti kami lihat untuk mana yang kami bantu nanti di provinsi. Juga tadi pertanyaan
bagaimana anak-anak muda. Ini ada Pak Kadis Pertanian di sini. Kami ada skim pembiayaan untuk kerja pertanian. Jadi tanahnya disiapkan, benihnya datang dari pemerintah, pupuk datang dari pemerintah, semua untuk perbaikan lahan itu datang dari pemerintah. Jadi pengolahan lahan oleh pemerintah semua disiapkan. Pak Bupati, Pak Camat, Kepala Desa, Mama-mama Bapak Pendeta bersama dengan Kadis Pertanian Peternakan ikut berperan serta di sana. Berapa hektar pun jadi anak-anak muda dong. Yang penting bisa tahan panas, tahan hujan. Jadi harus bisa seperti itu. Saya gubernur sejak dilantik sampai dengan hari ini, saya tidak pernah pakai payung panas dan hujan, tidak pernah. Saya turun di mana basah-basah terus sampai dikering kembali. Saya mau setuju semua orang bahwa mau melayani itu hujan jangan takut. Nanti Tuhan marah kita tidak kasih hujan lagi. Jadi pemimpin itu kan adalah wakil Tuhan di dunia. Kalau dia takut hujan, maka Tuhan bilang, dia wakil takut hujan, jadi kau terus berhenti sedih sudah. Sudah bisa pakai hujan di situ lagi. Nah, itu berarti kita dapat hujan lagi. Karena itu saya minta untuk anak-anak muda tadi itu setelah ini tolong ketemu Pak Luki dan juga ketemu dengan Direktur Kredit Bank NTT. Kami ada anggaran itu pinjaman 5-10 juta itu tanpa bunga dan tanpa anggunan. Jadi datang untuk kita bicara mau kerja apa, yang penting pasti kerjanya benar untuk bikin apa. Saya dengar ada sapi yang bisa bawa peduli, kita bisa bikin DXC di sini. Nanti kami bikin dia siapkan dalam online sistem, kami bisa pesan langsung. Jadi bisa pesan langsung di mana-mana. Jadi tidak usah bawa di luar, kami bisa pesan langsung, bisa langsung datang ambil di sini untuk itu. Jadi karena itu nanti ada di sini namanya kredit merdeka. Jadi kredit merdeka itu 5-10 juta rupiah. 5-10 juta rupiah itu untuk buat dan perencanaannya harus jelas. Jadi tidak ada bunga dan tidak perlu ada anggunan. Jadi biasanya orang mesti taruh apa dulu, taruh tanah dulu berapa pinjaman. Tidak, ini tidak ada anggunan. Anggunannya pada manusianya kalau kerja serius, rajin, tidak penipu, tidak pemalas. Nah, itu anggunannya. Dan tidak ada bunga supaya memotong tengkulak yang rentenir yang suka makan bunga banyak itu. Itu desain Bank NTT sedang didesain seperti itu untuk memotong seluruh rantai-rantai tengkulak seperti itu. Karena itu nanti selesai ini tolong ketemu dengan bapak-bapak berdua itu untuk merencanakan apa yang dibutuhkan di desa ini. Kalau memang di sini potensinya banyak, apa saja mau bikin keripik apa, pisang, mau bikin ubi, mau segala macam. Diharapkan karena sekarang lewat Bapak Presiden mengharuskan pemerintah beli seluruh program atau produk-produk yang dibuat oleh masyarakat. Itu harus. Jadi karena itu dibuat dalam sistem online dan saya minta juga nanti Pak Bupati juga pasti harus beli karena itu perintah Presiden. Mana mungkin Bupati tidak melawan Presiden. Itu perintah Presiden. Apalagi Presiden sudah datang sini lagi. Jadi nanti tiap hari makan minum di kantor dan segala macam rapat itu datang dari UMKM yang dibuat oleh rakyat. Jadi semua dipesan dari sana. Semua dipesan dari sana. Jadi daftar di marketplace-nya di kabupaten, lalu nanti setiap hari mereka belanja di situ. Di DPR juga seperti itu. Jadi itu nanti kebutuhannya sekolahnya tidak lagi bapak-bapak DPR mau rapat dan segala macam tidak ambil lagi di semua. Ambil yang dibuat oleh rakyat. Makanan semua UMKM yang dibuat itu, keripik lah, apalah makan kecil itu semua dari rakyat beli kita ambil. Minyak kelapa, apa saja yang diproduk oleh rakyat, pemerintah harus beli. Nah, itu sudah keputusan Presiden Republik Indonesia. Hari ini saya harapkan malam hari ini sudah kita berkumpul di sini semua. Apa yang menjadi keluh kesah, tadi ada bilang air mata masih di pipi, lap sudah senada. Kita duduk sama-sama, semangat dalam persatuan yang sama. Kita bangun kembali Timur Tengah Selatan ini. Kita bangun kembali dan Desa Bonleu menjadi bagian terpenting di dalam pembangunan Nusa Tenggara Timur. Begitu juga pembangunan di Timur Tengah Selatan. Seluruh komunikasi-komunikasi yang kemarin itu sempat terjadi kekeliruan itu hanya karena kekhilafan dari seorang manusia. Setiap kita pasti ada kesalahan. Tidak ada satu manusia yang tidak ada salah. Dan karena itu atas nama Bupati Timur Tengah Selatan, saya menyampaikan permohonan maaf dan kita melakukan langkah-langkah perbaikan untuk melayani masyarakat di daerah ini dengan baik. Itu saja saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya dengan saya putih perlu makan. Karena Bupati ini tadi
habis musrembang, orang tangan kami makan, saya bilang waktu tidak cukup sampai di Bonleu. Kali ini makan mati. Sampai di sana tahan makan juga tidak bisa. Makan tidak. Sampai di sekarang kami belum makan. Bukan berarti saya minta makan. Habis ini juga saya pulang juga supaya saya. Tapi memang saya dari pagi sampai sekarang belum makan. Jadi saking cintanya kepada Bonleu, kami datang dengan Bupati. Bupati lari terseok-seok. Saya lari mati pun. Jadi kami tadi dari Soe, saya tanya wakil Bupati, berapa jam sampai Bonleu? 1,5 jam. Saya 1 jam saya sampai tadi depan situ. Jadi saya bilang, baik ini rupanya kalau jalan perbaiki bagus, lari kecepatan saya lari tadi, maka 1 jam saya sudah ada di Bonleu, mulai dari kota Soe. 1 jam tadi. Hah? Tidak sampai 1,5. 1 jam lewat sedikit tadi itu saya pinjam masuk ke sini. Ya, jadi kalau mama jalannya baik, tidak 1,5. Makanya 45 menit cuma di sini. Kalau lari dari kecepatan saya tadi, kalau lari dengan bapak yang masih lama. Jadi karena itu malam ini adalah malam kebahagiaan buat kita semua. Yakinlah bahwa apa yang telah kita sepakati di sini menjadi terikat baik di dunia maupun di surga, dan saya yakin itu menjadi kekuatan kita bersama. Sekian, terima kasih. Salam, salam.